Halo, pada pertemuan kali ini kita akan membahas distribusi hipergeometrik atau sebaran hipergeometrik. Bayangkan apabila kalian pernah mendapat soal seperti ini. Dalam sebuah kantong terdapat 5 bola merah dan 4 bola biru. Secara acak dari kantong tersebut diambil 4 bola sekaligus. Yang ditanyakan, berapa peluang terambil 3 bola merah? Yang sebetulnya implisit juga 1 bola biru. Nah, pertanyaan seperti itu bisa dibahas, bisa diselesaikan dengan distribusi atau sebaran yang namanya hipergeometrik. Oke? Sebaran hipergeometrik ini ada modulnya di Excel, ada fungsinya di Excel yang bisa membantu kita untuk mencari peluang apabila diketahui argumen-argumen atau istilahnya parameter yang ada di situ. Oke. Misalnya ada 24, ini 24 di sini adalah ukuran populasi, N adalah ukuran populasi. Ya. Artinya dalam teladan soal saya tadi itu 5 merah dan 4 biru. Dan S di sini adalah populasi sukses. Ya, populasi sukses. Misalnya kalau yang ditanya merah, yaitu ukuran merah tadi, S. Ya. Nah, sedangkan N kecil adalah banyaknya sampel yang diambil dari populasi yang berukuran 24 tadi, yang berukuran N besar tadi. Ya. Nah, jadi sebetulnya di sana ada populasi gagal. Kalau populasi sukses itu S, populasi gagal itu N-S. Kalau banyaknya sampel yang diambil itu N kecil, X yang ditanyakan itu banyaknya berhasil dari sampel itu, banyaknya yang memenuhi kriteria berhasil, berarti ada sebanyak N-X yang gagalnya. Ya. Nah, adapun yang bisa ditanyakan adalah dari sampel yang diambil sebanyak N itu, berapa banyak yang memenuhi kriteria berhasil atau X-nya. Untuk itu, kita harus tahu nilai X itu kisarannya dari berapa. Ada batasnya. Ada batas minimumnya, ada batas maksimumnya. Ya. Batas minimum dari X itu adalah mana yang lebih besar. Apakah 0 atau N dikurang N besar plus S. Dalam hal ini misalnya 7 dikurang 24 min 17 ditambah 11 itu min 6. Mana yang lebih besar antara 0 dan min 6? 0. Jadi minimum dari X-nya 0. Sedangkan maksimum dari X-nya tentu mana yang lebih kecil antara N dan S besar. Kalau sampelnya hanya 7, ya, hanya 7, sedangkan S besarnya 11 kan, mungkin semua 7 ini bisa diambil. Tapi kalau S besarnya itu kurang dari 7, kan nggak mungkin. Jadi misalnya di sini saya kasih gambaran di sini 6 gitu ya. Nggak mungkin di sini diambil 7. Ya. Karena sampel yang diambil 7 padahal yang berhasil secara populasi hanya 6. Gitu ya. Jadi itu yang perlu dipahami terlebih dahulu. Kemudian sintaks fungsi kepekatan peluang hipergeometrik itu seperti ini. Jadi ini mencari peluang dari distribusi yang namanya hipergeometrik, itu ada argumennya, yaitu banyaknya sampel yang sukses yang ditanyakan itu ini ya X-nya. Banyaknya sampel yang diambil itu ini, notasinya sampel hiper ya. Kemudian banyaknya populasi yang sukses, ini populasi sukses ya, hiper ya. Dan ini banyak populasi.
Dengan argumen berikutnya itu kumulatif. Apakah false untuk menghitung fungsi kepekatan peluang nilai X tertentu, atau true kalau mau menghitung fungsi kepekatan kumulatifnya. Maaf ya, ada sedikit batuk. Yang di sini adalah fungsi peluang yang menyatakan X lebih besar daripada nilai X tertentu itu. Jadi ini komplement dari peluang ini. Oke. Ini adalah fungsi kepekatan peluang, gambarnya fungsi kepekatan peluang yang biru. Ya, sekali lagi sama seperti sebaran diskrit yang lainnya, ini diagram Liddy, dan ini adalah fungsi sebaran kumulatifnya. Jadi Px lebih kecil dari atau sama dengan X. Yang coklat ini, yang biru adalah peluang X sama dengan X. Ya. Ini di bawah itu sebetulnya nggak ada. Jadi mestinya tidak turun begini ya. Mestinya landai seperti ini. Karena ini sampai dengan 8, mestinya landai ke sana. Ya. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat bagaimana kalau PQRS ini hubungannya dengan Excel, apakah sama atau tidak. Hipergeometrik, hipergeometrik. Kita lihat punyanya hipergeometrik. Ini parameter N besarnya misalnya 24. Di sini menggunakan N1 ya. Ini 11, ini 7. Ini 7. 7 ya. Oke, apply. Jadi ini fungsi yang ini, yang biru itu ya. Nah, sekali lagi untuk ini bilangan bulat, dia akan ada nilainya hitam. Ya. Untuk 3, 0,3409, 0,3409 lebih kecil dari 3 atau sama dengan lebih kecil dari 3 itu ini 2640 ya. Lebih besar dari 3, 3951 sama ya. Nah, sedangkan fungsi sebaran kumulatifnya merupakan fungsi tangga seperti ini. Jadi misalnya untuk 3 di sini 0,6049. Jadi antara 3 dan bilangan bulat berikutnya, antara 3 dan 4 ini nggak ada tambahan peluang. Jadi nilainya sama semua di sini. Jadi antara dua bilangan bulat ini tidak ada tidak ada tambahan peluang ya, nggak ada peluang di sini. Nah, itu nanti bisa dimainkan di sini ya, kalau dia pakai contoh tadi ya, 5 merah dan 4 biru berarti 9 di sini ya. Diambil sebanyak 4, berapa peluang 3 merah? Ya, diambil di merahnya 5 ya, merahnya 5 tadi, diambil 4, berapa peluang terambil? Nah, di sini 1 merah, 2 merah, 3 merah gitu ya. Ya. Merahnya bisa sampai 4 karena ukuran merahnya, populasi merahnya itu 5 ya. Tapi kalau sampel yang diambil 6 di sini, sampel yang diambil 6 di sini. Nah, sampel yang diambil 6, nilai terkecilnya 2. Ya, nilai terkecil 2. Karena sampelnya 6. Ya. Nggak mungkin dong merahnya 1. Kalau merahnya 1 berarti 5-nya biru, padahal birunya cuma 4. Nah, jadi gitu ya. Nah, nanti tolong ini dimainkan adalah yang saya beri latar belakang warna kuning ini ya. Jangan mainkan ini di sel G6 hingga J26, jangan diganggu, jangan nulis-nulis di sini karena bisa jadi di sini bisa nambah sendiri apa namanya angkanya misalnya gini ya. Nah, jadi gitu. Kita bisa nambah sendiri ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan sebaran hipergeometrik. Silakan dipelajari. Kalau ada pertanyaan, tolong ditulis di komen di bawah ini atau japri saya. Terima kasih.